Sahabat tani, untuk mendapatkan tanaman yang tumbuh dengan baik dan berproduksi secara lebih maksimal, maka kebanyakannya ya sahabat tani kita tuh menggunakan yang namanya pupuk sintetis karena memang reaksinya yang cepat dan hanya dalam hitungan beberapa hari aja setelah kita aplikasikan pupuk sintetis itu ke lahan kita, maka reaksinya langsung sudah bisa kelihatan. Tetapi di tengah kenaikan harga baik pupuk subsidi juga non-subsidi, maka meminimalkan dalam penggunaannya adalah salah satu cara buat menurunkan biaya produksi. Dan salah satunya adalah dengan membuat pupuk organik sendiri yang dapat mensubstitusi sebagian dari penggunaan pupuk sintetis tersebut. Nah, pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal membahas pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan asam amino, dan harapannya dengan kita bisa membuat sendiri maka biaya produksi dapat kita tekan loh ya sahabat tani, sehingga keuntungan dari usaha kita tuh jadi lebih meningkat lagi dan juga kesehatan tanah dapat terpelihara dengan lebih baik lagi. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, secara definisinya, asam amino adalah senyawa yang terbentuk dari proses hidrolisis ikatan peptida pada yang namanya protein. Dan pada dasarnya, semua makhluk hidup itu dalam kehidupannya pasti membutuhkan yang namanya asam amino, termasuk juga tanaman kita. Tanaman membutuhkan asam amino untuk meningkatkan kualitas dari keseluruhannya ya sahabat tani, mulai dari pertumbuhan tanamannya sampai dengan hasil dari panen atau produksi tanaman kita itu ya sahabat tani. Dan menurut beberapa penelitian ternyata dikemukakan loh ya sahabat tani bahwa asam amino tuh selain dapat mempengaruhi dari aktivitas fisiologi tanaman, itu juga bisa bermanfaat. Diantaranya pertama, yaitu dalam pengaplikasian asam amino pada tanah itu ternyata dapat membantu meningkatkan aktivitas dan juga populasi mikroorganisme yang menguntungkan di dalam tanah pertanian kita. Kemudian yang kedua, ketika asam amino itu diaplikasikan pada tanaman kita, maka asam amino itu dapat meningkatkan yang namanya kandungan klorofil, sehingga laju fotosintesis menjadi lebih meningkat lagi. Kemudian yang ketiga, asam amino juga berfungsi sebagai hormon pengatur pertumbuhan dari tanaman kita, atau disebut juga dengan yang namanya fitohormon. Kemudian yang keempat, asam amino juga dapat meminimalkan terjadinya yang namanya stres lingkungan. Misal akibat perubahan suhu yang ekstrim ya sahabat tani, atau karena proses dari pemindahan dari media tanam atau perpindahan tanam gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kelima, asam amino dapat membantu dalam memodifikasi stomata tanaman agar terbuka lebih lama ya sahabat tani, sehingga metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tanaman juga berlangsung dengan lebih lama dan lebih efektif lagi. Kemudian yang keenam, yaitu dapat meningkatkan kualitas dari hasil produksi panen tanaman kita. Nah, itu tadi ya sahabat tani beberapa di antara fungsi dan juga manfaat dari asam amino ketika kita aplikasikan pada tanah dan juga tanaman kita. Sekarang mari kita masuki pada pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan kandungan asam aminonya. Dan pada video ini tuh kita tuh hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat aja ya sahabat tani, biar Anda mudah dalam membuatnya. Bahan pertama yaitu proteinnya.
Seperti definisinya yang sudah kita sebutin di awal ya sahabat tani, bahwa asam amino adalah hasil dari proses hidrolisis dari ikatan peptida pada yang namanya protein. Maka artinya untuk mendapatkan bahan baku dalam pembuatan asam amino tuh ya sahabat tani, maka kita tuh cukup mencari bahan yang mengandung protein. Misalnya nih, ikan gitu ya sahabat tani. Nah, pada dasarnya kan ikan tuh mengandung protein ya sahabat tani. Nah, siapa tahu nih ya sahabat tani, Anda kebetulan di rumah punya ikan lele, dan ikan lele itunya misalnya mati gitu ya sahabat tani. Lah daripada dibuang kan mending dijadikan bahan baku dalam pembuatan pupuk organik cair yang kayak asam amino gitu ya sahabat tani. Atau kalau mau pakai yang lainnya itu juga bisa ya sahabat tani, yaitu protein dari keong mas, itu juga bisa loh ya sahabat tani. Dan justru kalau kita pakai keong mas sendiri ya sahabat tani, maka populasi keong mas di sawah kita tuh bisa ditekan ya nggak ya sahabat tani, karena semuanya kan pada bikin asam amino ya nggak. Dan pada akhirnya pupuk asam aminonya jadi, dan juga sawah kita jadi aman terhadap organisme pengganggu tanaman atau hamanya gitu ya sahabat tani, yang keong mas tadi. Mantap. Dan pada video ini maka keong masnya itu kita perlu sediakan kira-kira sekitar 2 kg aja ya sahabat tani. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, keong masnya itu nggak mesti kuning, nggak apa-apa? Maka saya jawab boleh-boleh aja ya sahabat tani. Mau keongnya tuh yang agak hitam itu juga boleh, mau keongnya yang agak kuningan itu juga boleh ya sahabat tani. Bahkan keong racun itu juga boleh ya sahabat tani. Siapa tahu nih ada orang yang di tempat Anda tuh pikirannya yang aneh-aneh, misalnya baru kenal udah ngajak tidur misalnya, nah itu cocok banget ya sahabat tani dibikin pupuk organik cair aja. Jadi blender aja orangnya, kemudian difermentasi, maka jadilah pupuk organik cair gitu ya sahabat tani. Kemudian bahan yang kedua yaitu enzim ya sahabat tani. Untuk mempercepat Kemudian bahan yang kedua yaitu enzimnya. Nah, untuk mempercepat proses perubahan menjadi yang namanya asam amino, maka protein itu harus dihidrolisis dengan bantuan yang namanya enzim. Dan Anda masih ingat enzim apa yang bisa mempercepat dari perubahan protein menjadi asam amino? Apa? Barusan tayang loh ya sahabat tani videonya. Masih ingat apa? Bromelain ya sahabat tani. Nah, jadi kita tuh bisa menggunakan blenderan nanas atau pakai blenderan kulitnya nanas, itu juga bisa ya sahabat tani sebagai bahan bakunya. Atau kalau Anda mau yang lebih simpel dan lebih mudah lagi, maka Anda juga bisa menggunakan varian enzim yang lain yaitu papain ya sahabat tani, yang ditemukan pada buah dan juga daun tanaman pepaya gitu ya sahabat tani. Jadi kalau Anda nggak mau pakai nanas, maka bisa aja ya sahabat tani Anda pakai buah pepaya. Apa kalau saya rekomendasikan pakai daunnya aja gitu ya sahabat tani. Dan kita tuh butuhnya kira-kira sekitar 500 gram aja, nggak banyak kan? Kemudian bahan yang ketiga yaitu dekomposernya. Dan Anda bisa pakai yang namanya M4, itu juga bisa ya sahabat tani. Atau mau pakai mikroorganisme lokal atau MOL ya sahabat tani, itu juga bisa. Atau kalau mau pakai dekomposer paling kuat yang sudah saya buatin videonya yang ini ya sahabat tani, itu juga bisa loh ya, malah lebih bagus lagi ya sahabat tani. Kenapa? Karena kalau Anda pakai dekomposer yang ini ya sahabat tani, maka kita tuh nggak perlu lagi loh pakai bahan baku yang kedua yaitu enzimnya, karena dekomposer itu sendiri sudah memiliki yang namanya enzim di dalamnya. Dan untuk dekomposernya maka kita butuh kira-kira sekitar 200 ml aja gitu ya sahabat tani. Kemudian bahan baku yang keempat yaitu gula sebanyak 200 sampai 300 gram. Dan Anda bisa pakai gula putih itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani, atau kalau mau pakai gula merah itu juga boleh. Dan yang terakhir yaitu air hujan sebanyak 3 liter gitu ya sahabat tani. Sekarang sebelum kita memproses semua bahannya, maka mari kita siapin dulu tempat atau wadah fermentasinya. Dan saya pakainya ya sahabat tani wadah fermentasi bekas pembuatan ekoenzim ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu cara bikinnya, maka pertama ya pasti kita siapin ember ya sahabat tani yang ada tutupnya. Kemudian lubangi di bagian tengah tutup embernya, kemudian masukin selang pada lubang tutup embernya.
Dan sil gas LPG itu dimasukin pada bagian atas dan juga bagian bawah dari selang yang sudah kita masukin pada tutup dari wadah fermentasinya. Dan di bagian atasnya lalu diberikan lakban biar tidak ada udara yang keluar masuk di dalam wadah fermentasi itu. Sekarang lubangi tutup botol air mineralnya. Kemudian masukin bagian selang satunya pada lubang tutup botol air mineralnya gitu ya sahabat tani. Kemudian botol air mineralnya kemudian kita isi dengan air sampai agak penuh ya sahabat tani. Dan pastikan selang pada tutupnya itu kecelup ya sahabat tani sama airnya, supaya udara itu langsung masuk ke dalam air yang di botol air mineral gitu ya sahabat tani. Nah, jadi seperti itu cara bikin dari wadah atau ember fermentasinya gitu ya sahabat tani. Sekarang mari kita proses semua bahan-bahannya. Langkah pertama yaitu kita tuh mesti rebus dulu ya sahabat tani air sebanyak 2 liter sampai dia tuh mendidih. Dan jika sudah mendidih maka kita masukin gula dan aduk sampai larut. Kemudian matikan apinya dan tunggu sampai suhunya tuh turun ya sahabat tani pada kisaran 60 derajat. Nah, sambil nunggu airnya tuh mendidih kemudian suhunya kita turunin sampai 60 derajat, maka kita tuh bisa memblender dulu kulit nanas dengan bantuan sedikit air yang udah kita siapin sebelumnya gitu ya sahabat tani. Dan ingat ya sahabat tani bahwa kulit nanasnya itu sebagai opsi aja. Kalau Anda mau pakai daun pepaya itu juga boleh kok ya sahabat tani. Intinya baik pakai kulit nanas atau pakai daun pepaya itu dua-duanya mengandung enzim yang juga bisa memecah dari protein gitu ya sahabat tani. Nah, kalau sudah di blender, maka selanjutnya kita tuh bisa cincang daging keongnya sampai benar-benar halus ya sahabat tani. Atau kalau Anda nggak sayang sama blender Anda, maka di blender aja ya sahabat tani daging keongnya itu nggak apa-apa. Itu kalau Anda nggak sayang sama blender Anda gitu ya sahabat tani. Nah, ketika air sudah mencapai suhu kisaran 60 derajat, maka kita tuh boleh masukkan daging keongnya. Dan kita biarin sampai suhunya tuh menjadi dingin. Dan jika sudah agak dingin, maka kita tuh bisa tuangin ke dalam ember fermentasi. Kemudian selanjutnya, kita tuh bisa masukin ya sahabat tani blenderan enzimnya. Dan terakhir, baru kita masukin dekomposernya sebanyak berapa tadi? 200 ml gitu ya sahabat tani. Ingat, Anda mau pakai M4 boleh, mol boleh, atau dekomposer yang lain itu juga boleh gitu ya sahabat tani. Kemudian aduk secara merata dan tutup ember fermentasinya dengan tutup yang tadi sudah kita modifikasi gitu ya sahabat tani. Dan kita biarin terfermentasi selama kurang lebih 2-3 minggu kemudian. Dan jika sudah, maka pupuk organik cair yang kaya akan asam amino siap buat kita aplikasikan pada tanaman kita dengan dosis 2-4 ml per liter airnya kalau kita tuh mau pakai sistem semprot. Dan kalau kita tuh mau pakai sistemnya cor ya sahabat tani, maka dosis yang kita bisa pakai yaitu sekitar 5-10 ml per liter airnya gitu ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau aplikasikan pada pupuk kandang buat mempercepat proses dekomposisinya, itu juga bisa ya sahabat tani. Jadi Anda tinggal semprotin aja pada pupuk kandang gitu ya sahabat tani, maka proses pematangan pupuk kandang itu bakalan jauh lebih cepat. Dan pupuk kandangnya sendiri juga bakalan memiliki mikroorganisme dengan kandungan yang jauh lebih banyak lagi gitu ya sahabat tani. Dan sebagai informasi juga, menurut Nurjanah dalam jurnalnya tentang pemanfaatan keong mas itu disebutin ya sahabat tani bahwa di dalam setiap 100 gram daging keong mas itu ternyata mengandung 12,2 gram protein, 0,4 gram lemak, 6,6 gram karbohidrat, 3,2 gram abu, kemudian 61 mg fosfor, 40 mg natrium, kemudian 17 mg kalium, 12 mg riboflavin,
dan 1,8 mg niacin ya sahabat tani. Dan juga dia tuh memiliki kandungan-kandungan yang lain-lain juga gitu ya sahabat tani. Nah, itu sebabnya keong mas itu bagus ya sahabat tani dijadiin buat bahan baku di dalam pembuatan dari pupuk organik cair yang kaya akan asam amino. Jadi double manfaat gitu ya sahabat tani. Pupuk organiknya dapat, kemudian hama pengganggu tanaman kita juga lebih berkurang keberadaannya atau populasinya gitu ya sahabat tani. Tetapi kita tuh juga nggak mesti saklek ya sahabat tani dalam pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan asam amino itu nggak mesti pakai keong mas juga. Misalnya sahabat tani di rumah Anda misalnya ada lele yang kebetulan mati gitu ya sahabat tani, ya boleh aja pakai lele itu. Intinya semua bahan yang mengandung protein itu bisa ya sahabat tani dijadikan buat bahan baku dalam pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan asam amino. Nah, segitu dulu ya sahabat tani video kita kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan maka silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda sudah paham maka sudi kiranya ya sahabat tani membantu saya untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan di para penanya-penanya gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan lebih banyak lagi petani yang lebih paham dan bisa membuat sendiri gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih.